memberikan statement tatkala kaum Quraisy kafir Mekah mereka memperolok-olok kekasihnya di Nabi kita Muhammad, di mana mereka mengatakan dan olok-olokan ini, kejikan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci kita Al-Qur'an Al-Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah kata Allah tatkala mereka mengatakan, ya Allah, jika benar ini Muhammad putusan ente, Rasul ente, ya, ketahuilah, coba turunkan untuk kami hujan batu ataupun adab yang lebih dahsyat daripada itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikutnya, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Tidak akan ada turun siksaan adab, baik hujan batu ataupun apapun yang lebih dahsyat daripada itu, gak akan aku turunkan, gak akan aku timpakan kepada kalian selagi kekasihku ada di tengah-tengah kalian. Sallu ala Nabi. Dan kata Allah, wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan Allah gak akan menurunkan adab kepada satu kaum selagi mereka beristighfar kepada Allah. Amin. Jadi kemarinan kita kedatangan tamu yang terhormat, tamu yang sangat mulia, tamu membawa kedamaian, keamanan buat seluruh alam semesta, yaitu tamunya Allah, tamu bulannya Allah. Amin. Sebagaimana disabdakan bahwasanya kata Nabi, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahrul nabi. Ketahuilah bahwasanya bulan Rajab adalah bulan Allah, yang mana ketahuilah seluruh bulan sebenarnya bulannya Allah, ya. Dan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan ada bulan haram, yang dibilang bulan haram ini 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 yang berurutan dan 1 yang terpisah, yaitu kemarin bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini dinisbatkan dengan Allah, ya. Karena ini adalah bulan yang mana adalah bulan yang sangat berarti di mata Allah. Karena di saat kekasih Allah yang dengan penuh ketabahan, kesabaran menghadapi ujian terus dari Allah Subhanahu wa taala, ya, satu persatu kekasihnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, satu persatu. Dan begitu juga dakwahnya yang sangat sulit dan kehidupannya yang luar biasa menghadapi ujian yang berat, tapi Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa Nabi Muhammad, dan hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tahu bahwa aku adalah kekasih Allah, bahwa aku adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, sehingga aku dicemburi oleh Allah. Gak boleh hatiku dibagi kepada orang lain, makhluk-makhluk Allah. Sallu ala Nabi. Satu persatu. Terakhir daripada kekasihnya Siti Khadijah
istri tercintanya yang luar biasa, pejuangnya Nabi Muhammad secara zahir batin, baik di dalam maupun di luar, dengan harta dan jiwanya seluruhnya sangat murah buat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, diambil. Dan Nabi tatkala itu dalam keadaan sudah mulai goyah, sudah mulai gelisah. Pamannya, pejuangnya Nabi Muhammad SAW, yang membackup dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW, diambil juga sampai dibilang amul huzun, tahun kesedihan buat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi dibilang rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda keagunganku, agar Nabi merasa nikmat hatinya tentang melihat keagungan Allah yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh Nabi Muhammad SAW. Perjalanan horizontal maupun perjalanan vertikal ke hadrat sang Khalidnya, junjungan Nabi kita Muhammad, sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masalah sholat. Amin. Masalah sholat. Hadiah ini hadiah yang mengandung rahasia yang luar biasa, ya kawan. Hadiah yang istimewa, di mana sebagai bukti keistimewaan ini hadiah iqamatus shalah, nggak boleh kekasih Allah, jenderalnya para malaikat Jibril, untuk mengawalnya Allah. Nggak boleh ada seorang pun makhluk yang dicintai oleh Allah sekalipun menemaninya, apalagi dia mewakili. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Inilah kehebatan Nabi kita Muhammad, menerima hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya. Alhamdulillah, yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Alhamdulillah. Dimana ketahuilah, makanya sholat ini sedikit habib. Pada malam ini nanti kita minta sedikit Habib Amir juga menerangkan tentang ya. Ini Habib membahas Isra Mi'raj sedikit khusus daripada sholat, yang mana banyak umat Nabi ngeremehin ini perkara. Betul? Betul. Ini perkara ya ikhwan, bukan main-main. Sampai dijadiin rukun Islam. Kalau boleh rukun Islam yang seandainya gak ada 2 kalimat syahadat langsung sholat. Karena amal badan yang pertama dalam Islam dan yang paling utama adalah iqamatus sholat. Masalah sholat yang luar biasa, yang Allah harus sampaikan langsung kepada kekasihnya. Dan ini hadiah bukan hanya untuk ente ya Muhammad, dan untuk umat ente. Hati-hati. Makanya di mana dalam satu hadis ya, yang ditahrif oleh Imam Tabrani, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang ditarik perhitungan oleh Allah pada seorang hamba as-shalah. Idza shalahat shalaha sairu amali. Amin. Mudah-mudahan pulang dari sini kita mempunyai perhitungan yang mantap masalah sholat. Ya. Yang tadinya kita ya santai-santai, belum ya? Ya. Terutama ini nasihat untuk Habib. Ya. Tujuannya untuk Habib, supaya Habib benar sholat. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaat untuk kita semua. Ya. Subhanallah. Kita kalau udah sholatnya bagus,
seluruh amal jadi bagus kata Nabi. Tapi wa idza fasada sa'ir amal. Kalau udah rusak sholatnya, udah gak peduli masalah sholat, seluruh urusan agak beres. Jadi inti gak usah kedukun-dukun. Enak gak? Enak gak? Paham gak resepnya? Kenapa kita susah? Kenapa kita sulit urusan? Kenapa kita root check and recheck sholat? Kenapa rezeki seret? Kenapa proyek selalu gagal? Check and recheck sholat. Sedikit orang yang memperhatiin sholat, ya, dalam, ya, sebagian ulama mengatakan, ya, fadail maupun fawaid, keutamaan maupun faedah-faedah sholat daripada orang yang memperhatiin sholat. Tatkala Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayul amal afdal wa fi riwayah ahabbu ilallah. Apa sih ya Rasulullah amal yang paling utama dan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah? As-shalah li waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Coba lihat, kalau umatnya Nabi di Indonesia ini, umat yang paling banyak apa yang paling sedikit? Paling banyak. Woi, Paling banyak. jawab cuma 2 orang. Paling banyak. Paling banyak. Banyak. Sepakat? Pertanyaan, kenapa masjid begitu panggilan sholat kok sepi? Betul? Betul. Kenapa? Kenapa panggilan sholat kok sepi? Padahal yang tidur disuruh bangun, yang tidur suruh bangun. Karena saking pentingnya ini masalah, jangan main-main masalah ini sholat. Kemungkaran sudah ada dalam rumah tangga kita, gak usah cari kemungkaran. Betul? Kemungkaran ada dalam rumah tangga kita. Jangan kita merasa hebat kalau kita belum bisa jadi presiden dalam rumah tangga. Betul? As-salatu khairum minan naum. Habib waktu di Madinah, ya, panggilan as-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek naumnya. Naum. Kenapa? Di masjid udah penuh, sampai di luar-luar. Sebelum subuh adzan udah penuh manusia. Sebelum subuh sholat udah penuh. Jadi naumnya nggak usah panjang-panjang. Kalau di sini as-salatu khairum minan naum. Lo enggak? Yang kedua lebih panjang lagi. As-salatu khairum minan naum. Yang datang aki-aki. Udah gitu pengek lagi. Yang muda-muda mana? Tidur. Mana yang muda-muda? Yang semangat pakai hadroh. Loh. Hati-hati. Usikum wa nafsi bitaqwa. Ya. Jangan kalau kita nggak mampu, kita bangun subuh, jangan kemalaman main hadroh. Loh. Jangan ente merasa aman ente main hadroh. Sampai jam 1 subuh. Hati-hati. Pertanyaan, kira-kira Nabi seneng gak ini? Nabi seneng gak kira-kira? Enggak. Selawat ini penting, ya, tapi selawat gak masuk rukun Islam. Betul? Selawat masuk rukun Islam gak? Enggak. Apa yang masuk? Sholat. Sholat. Coba mikir sedikit itu. Allah turunin ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Betul enggak? Ya. Dudukan ini luar biasa kami Muhammad. Tapi ini ayat diturunkan oleh Allah, apa Nabi langsung menerima ini perkara? Allah hanya sampaikan masalah sholat kepada Nabi. Betul? Yang lain melalui Jibril sampai. Coba dia.
bukan main-main. Ya. Jangan mentang-mentang ente terus saya umat Nabi, saya Habib, saya ini, saya Kiai, saya Ustaz, terus aman udah ahli surga semua, terus sholat di main begitu. Hati-hati, hati-hati, betul nggak? Makanya kalau kita mau nyenengin Nabi, ya, arih nih, ya Bilal bisolah, arih nih bisolah, ya Bilal, hiburlah aku ya Bilal dengan sholat. Nabi bilang, hiburlah aku dengan sholat, bukan dengan salawat. Betul nggak? Kalau kita mau menghibur hati Nabi, banyak sholat. Masya Allah. Makanya amal-amal badan yang paling dicintai oleh Allah, sebagaimana kemarin bulan Rajab, barang siapa yang kata Habib Hadi bin Muhammad Asgab, barang siapa yang menjaga kehormatan bulan Rajab. Maknanya apa menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan, memperhatiin perintah-perintah Allah, terutama masalah sholat, memperhatiin perintah-perintah Allah, dan begitu juga memperhatiin apa larangan-larang Allah, diperhatiin, dijauhin sejauh-jauh. Dan begitu juga nggak cukup di situ ya kawan, ditambah lagi apa ya, menghidupi sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rawatib-rawatibnya dihidupin. Amin. Ya. Kita yang tua-tua pengen rawatib, udah pengek-pengek, betul nggak? Pengen rawatib. Itu yang muda-muda hilang rawatib, rugi gak? Sholat sunnah subuh kata Nabi, rakaatul fajri, dunia rokaat. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Siapa yang punya dunia dan sisinya? Allah. Kita Allah. Enggak, maksudnya manusia ada nggak punya dunia dan sisinya? Nggak ada manusia yang punya dunia dan sisinya. Berapa kekayaannya? 9 naga, berapa kekayaannya? Betul nggak? Nggak seberapa. Betul nggak? Ente bilang 9 naga, Beb. Negara kita dikuasai, ente lebih kaya dari 9 naga. Betul nggak? Kalau ente udah sholat memperhatiin rakaatul fajri, khairun minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia di sini. Masya Allah. Ente nggak punya apa-apa, punya rawatib ini aja. Di samping sholat rawatib maktubahnya ente perhatiin, selesai. Amin. Masya Allah. Ya. Apa di antara keutamaan sholat? Orang yang memperhatikan sholat, sholat annaha mu'inatun ala qadha'il hajatil muhimmat. Tuh, sholat menjadi penolong untuk perolehan hajat-hajat penting. Amin. Hajat penting. Amin. Kita semua punya hajat gak? Punya. Yang mau kawin, gak kawin-kawin, yang punya utang gak bayar-bayar, insya Allah berkat memperhatikan sholat beres semua. Amin. Yang mau kuliahan, belum gak? Yang mau kerja, beres semuanya. Amin. Subhanallah. Terus apa lagi? Jalibatul lil arzak. Sholat menjadi penyedot rezeki. Amin. Orang yang memperhatikan sholat gak ada stres, gak ada stres. Ini sekarang dia lihat umatnya Nabi, mukanya kayak dompet tabung bulan. Terus, betul gak? Na'udzubillah min, karena kita belum perhatian sama sholat. Betul gak? Ya. Ente kalau udah perhatian sama sholat, gak ngaruh dunia, gak ngaruh. Tadi itu, ente gak mau harta dikasih oleh Allah Ta'ala. Bayangin, dengan berkah doa aja ente gak mau harta dikasih. Khosban anak ente mau terima, amin. Saking gak ada artinya dunia di mata Allah. Ente kadang-kadang kita ini ya, kadang-kadang harta ini kita tuhanin. Na'udzubillah min, lebih dahsyat dari Yahudi. Enggak? Yahudi aja itu kadang-kadang murah. Philip Morris aja anak cerita nama ente. Ya, ribuan perusahaan, satu perusahaan Marlboro, rokok Marlboro. Ya, itu keuntungan per harinya gak kurang dari 100 juta dolar. Dari ya, yang dikonsumsi khusus oleh umat 100 juta dolar per hari. Begitu melek dari tidur, 12 juta transfer ke Israel. Transfer, melek 12 juta, keren. Mantap kan? Makanya Yahudi menang. Umatnya Nabi pelit. Umatnya Nabi pelit. Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Bakhil. Tahu bakhil? Korek. Tahu korek? Tahu. Komplit itu. Betul gak? Ini umatnya Nabi. Bagaimana mau hebat umatnya Nabi? Bagaimana perjuangannya Nabi mau hebat? Betul gak?
dulu bersama Nabi Muhammad berlomba-lomba untuk kasih Nabi Muhammad. Ya Abu Bakar berapa untuk perjuangan? Seluruhnya ya Rasulullah. Seluruhnya ya Rasulullah. Lalu ala Nabi. Ya Abu Bakar, ya Umar, seluruhnya ya Rasul. Ya Saudara Umar, Saudara Abdurrahman bin Auf, seluruhnya berlomba-lomba ngasih Nabi Muhammad SAW. Ya. Sekarang ustaz-ustaz ditinggal oleh umat Nabi Muhammad. Betul? Kita kalau diajak berjuang, SMS kagak dibalas. Betul? Tapi kita punya Allah. Kita punya Allah. Betul? Kita sama Allah. Beda. Di zamannya Nabi ya, dengan kita beda. Betul nggak? Ya. Bagaimana Islam bisa menang walaupun banyak kata Nabi, kalian sudah dihantui sifat al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Betul nggak? Ya. Jangan ribut Cina, ini Cina, ente udah ente yang menghancurkan perjuangan Nabi Muhammad. Ente tidak cemburu kepada Nabi Muhammad. Ente sudah beli, ya, sudah cinta sama dunia. Padahal sebentar lagi dunia. Abu Turab An-Nakhshabi dia bilang radhiyallahu anhu, ada 3 hal yang kalian cintai di dunia ini. Padahal bukan dari kalian. Kalian keliru di dalam mencintai 3 hal itu. Apa itu? An-nafs, nafsu lil hawa, untuk hawa. Yang kedua ar-ruh, bukan milik ente, punya Allah. Jangan ente cemburuin ini, milik Allah. Allah titip kapan aja mau diambil, wassalam ini, koper ente. Betul nggak? Betul. Jangan ente cemburuin, latihan, angkat besi, betul nggak? Hayya ala sholah, angkat besi, betul nggak? Lari jantung sehat, muterin Monas segala macam, betul nggak? Tawafnya di Monas, suruh ke Ka'bah nggak mau, pelit. Monas terus diputerin. Emang kalau tawaf di Monas nggak pahala deh? Nggak ada, betul nggak? Disuruh berangkat haji, pelit. Oh butuhnya, maksudku khati'ah. Na'udzubillah min. Suruh umroh pelit. Kadang-kadang ada lagi yang kelewatan umroh terus, betul nggak? Umroh mondar-mandir, umroh. Tetangga nggak makan, nggak mau tahu. Tetangga sakit, nggak mau tahu. Apa ini yang dibilang perjuangan? Na'udzubillah min. Padahal orang-orang kata Allah Ta'ala, siapa itu? Ulaikal ladzina shadaku. Siapa yang mukmin, yang benar-benar mukmin? Ya, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba. Berikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya. Amin. Bukan yang miskin datang yang kaya. Yang kaya nutup rumahnya, sama juga bohong. Tapi kalau yang datang yang kaya ke miskin, berarti udah semangat gak? Udah bawa duit. Amin. Berapa lagi? Gak banyak, 15. Nih. Mantap gak? Lu gak? Ibunya pasti. Ini makanya sedekah ya, yang paling mulia bukan hanya ente ngasih orang miskin yang sehat fisik cuma 1/10. Ente sedekah kepada orang miskin yang cacat fisik 90, tapi ente sedekah kepada keluarga ente yang miskin 900. Amin. Dan Abdurrahman Suyuti membagi parotip sodakoh ini menjadi 5. Dan sedekah yang keempat, ente sedekah kepada orang tua ente, 1 langsung loncat 100.000. Amin. Dan yang lebih hebat, sedekah ente kepada guru ente yang istiqomah, 1 dibalas 900.000. Amin. Jadi ente mainnya 2 ini. Amin. Sama orang tua, sama guru. Sama orang tua, sama guru, cepat kaya. Amin. Kalau sedekahnya ente pelit, sama orang miskin mulu, 1.000 ya. Kayaknya lambat, keburu mampus. Betul gak? Lambat ya. Kalau ente mau cepet, orang tua des, guru des, wah itu cepet di proyek ente. Amin. Ini Imamul Hufaz ya, Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah sudah memberikan ya 1 resep yang jitu. Amin. Pengen kaya gak ini? Pengen. Guru ente yang istiqomah, bantu dia semampu ente. Pertama ente dulu datang, amin, senengin hatinya.
bukan pakai fulus, senengin, masya Allah, layani, itu sedekah ente, amin. Karena ente gak punya fulus, sedekahnya orang miskin, bikin seneng guru, amin. Jangan nyusahin guru, udah miskin susah, nyusahin guru, sampai geledek kita, betul gak? Paham? Ya? Misal apa ya? Nyusahin guru, ya? Guru baru pakai sendal, baru beli sendal kulit, itu tukar apa sendal jepit ini. Katanya bil barokah, bukan bil barokah, nggak kaget pakar, betul. Betul nggak? Dalil ada betul, betul nggak? Susah nggak gurunya? Guru pakai sorban, Habib Hamid pakai sorban, ya nggak? Itu tukerin, ya nggak? Bukan ditukerin, diminta lagi. Masya Allah cakep banget deh, boleh deh bil barokahnya kan hebat tuh. Betul nggak? Bukan bil barokah, ngajakin pakar. Anak kasih tahu ini, Habib begitu masuk Madinah, aneh seminggu, anak mimpi Habib Hussein kasih libat salaf aman. Cuma satu anak gak dapat, sampai anak pulang gak dapat surban. Kenapa? Apa sebabnya anak gak dapat surban? Anak incar, ada surban yang paling dicintai Habib Hussein. Di musim dingin sampai diginin sampai dia. Masya Allah, dipakai. Subhanallah. Bagaimana caranya untuk dapetin surban? Anak mau ngomong takut sampai mau pulang. Terakhir anak bermaju ngomong pelan-pelan. Nah bilangnya Habib, kalau sobat salam, ya, kadang-kadang bingung kita. Ya Habib, alhamdulillah kita dapat segala macam dari antum. Ya, dapat dohir batin dari antum. Libas salaf, mabah, pakaian salaf kecuali surga. Bagaimana menurut antum ya Habib? Kalau anak beliin seperti antum ini, yang punya antum ini, ya, anak beliin seperti ini yang baru, anak ganti Habib. Ya, karena untuk tambah berbeda. Apa kata Habib? Tidak, asal tazil, full. Kalau ente bisa dapetin sepertinya, jadi apa? Tantangan ya, tantangan enggak? Dan itu pun udah tahunan, belum tentu ada dijual di pasar, betul gak? Ya Allah, anak apa setiap hari anak lihat gimana, betul gak? Tapi permasalahannya kira-kira ada gak di pasar sepertinya, betul gak? Subhanallah, subhanallah, ahlan wa sahlan, subhanallah. Cari toko-toko yang gede-gede, semuanya gak ada. Ada toko ngumpet, sepi, masya Allah, so tokonya sepi, udah. Antara lah yang utuh final, lah yang gak hidup gak mampus. Subhanallah tuh. Ya, setelah kita masa toko kayak begini ada, yang gede-gede gak ada, udah iseng-iseng aja. Lesep, bisa, fit, subhanallah ada, sama persis. Anak ambil plastiknya dari putih sampai kuning, kena debu segala macam. Rupanya udah bertahun-tahun itu, betul nggak? Nggak laku-laku. Subhanallah. Ya, ada lainnya, tapi barangnya bagus, baru. Ada lainnya, nggak ada. Ada ini, ente mau ambil, nggak ada, nggak mau ya udah, taruh kembali lagi. Subhanallah, anak ambil. Begitu habis roha, anak antar dikasih sama alhamdulillah. Itu ada caranya itu begitu, amin ya. Jadi kalau ente mau minta punya guru tabarukan begitu, lebih hebat lagi, guru pakai sendal jepit, ente tukar sendal kulit, gimana? Bil barokah Pak Kiai, Pak Habib bil barokah, betul gak? Senang gak gurunya? Guru pakai tasnya udah jelek, betul gak? Ambil bil barokah, beli yang baru, bil barokah itu. Jangan guru baru beli ya, tas mahal kulit, betul nggak? Dari Mekah, dari ini, bil barokah Kiai, bil barokah ya, kan geblek itu kan apa tasnya dia robek lagi ya, bukan begitu cara, paham nggak? Jadi guru, Habib tahu guru kita setiap hari sedekah, apa harganya ini, salah apa harganya ya, setiap hari keluarin duit ini. Sehari itu berapa kali dia bisa beli salin? Cuman ada sesuatu yang dicinta, jangan sampai itu mengusik hatinya. Amin. Begitu maksudnya. Paham gak? Jangan.
Kalau ente nggak dapat berkah dan dulu naudzubillah min, ya. Makanya Habib yakin, Habib dapat berkah, Habib yakin. Padahal ya, kita ini mau pulang itu nggak ada pengen mau duduk depan orang kayak begini nih, nggak ada. Pengen mau ngurusin anak ini bisa selamat ibadah udah cukup, sama kerja ya, terus proyek enggak, sama emas kayak apaan, amin. Buat membackup Nabi Muhammad, nyenengin Nabi Muhammad. Karena apa? Umatnya Nabi Muhammad udah cinta dunia. Makanya anak waktu mau pulang dipegang sama penjaga ya, kuburannya Nabi Muhammad. Anak nangis dahsyat, belum pernah nangis kayak begitu mau pulang terakhir. Ya Rasulullah, cucumu yang satu ini ya Rasulullah mau nyelam di lautan maksiat ya Rasulullah, mau nyelam di lautan kemungkaran ya Rasulullah, kefajiran ya Rasulullah. Dipegang Habib dibawa ke kantor. Sedih, makhlum ente, ngapain ente? Gila ente? Ya, mana minta maaf. Harus apa? Itu apa maunya ente? Gila ente? Udah dibilang gila, harus. Gila, anu buat Nabi Muhammad gila. Lu enggak? Enggak ngerti ini. Dia diem aja. Asik, anu minta maaf sama ente. Minta maaf sama ente. Anu mau pulang. Anu mau pulang ke Indonesia. Anu udah lama tinggal sama dia. Anu setiap hari pagi sama Isa ziarah. Bagaimana ini? Ya? Bagaimana perpisahan seorang kekasih dengan kekasihnya? Apa nggak boleh orang menangis di saat perpisahan? Orang kasih tahu, langsung ambil bebas. Kalau ente mau ikuti nafsu ente mau penjara ini. Anak itu demi kekasihnya penjara. Lepas aku, alhamdulillah, mau betul-betul menyelam di lautan kemungkaran, betul nggak? Makanya Habib Rizik aneh backup. Anak bilang sama Rizik, kalau ente udah masuk pemerintahan, anak mundur, anak ngumpet kamar. Betul gak? Berarti udah gak ada lagi yang bisa diajak berjuang. Betul gak? Anak ngumpet. Anak ngomong sama Rizik, kalau ente udah masuk, kebeli sama mereka, Habib anak ngumpet. Berarti sudah gak ada bisa lagi. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Main-main ini. Betul gak? Makanya ini, yuk kita perhatiin sholat kita supaya ya umur rahmat dari Allah. Amin. Kalau umatnya Nabi udah rapat di masjid, sholat subuhnya 5 waktunya kayak sholat Jumat, Yahudi kayak tikus, kayak tikus kok. Lu gak? Lu ya, gak usah ente teriak-teriak. Lu gak? Ya, kita semua yang salah. Lu gak? Coba lihat sedikit yang main judi di jalanan, diperangi nggak? Diperangi. Yang main narkoba, kelihatan diperangi. Betul. Semua tempat maksiat diperangi, bagus, cakep. Ya. Tapi ada sumbernya itu semua. Apa itu semua? Sebabnya dari mana? Tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat ya, di depan masjid dagang, berisik depan masjid, kagak sholat. Pernah ente perangin? Pernah ente ngingetin aja. Pernah ente? Ayo, selalu berani ente ngomong. Saudara-saudara yang nggak sholat ngobrol di depan masjid di musola, ya, subhanallah. Betul. Coba ini sebagai bahan kajian. Mudah-mudahan, insya Allah, ya, dengan Isra Mi'raj berkahnya Nabi Muhammad SAW, ya, Allah udah bilang kalau ente banyak istighfar, memperhatiin sholat ente, pengangkatan derajat, sholat berlipatan ganda pahala, dan sholat ini syafi'atul lil musalli 'inda rabbih, menjadi penolong ya untuk menghadap Tuhannya kelak. Amin. Ya, musahilatun al-murud ya, dan begitu juga ya wa tafsilu ya adronid dunubi sayiat, masya Allah ya, menjadi penyuci dari kotoran-kotoran dosa-dosa dan keburukan, masya Allah ya. Dan orang yang remehin sholat ini sedikit, orang yang remehin sholat apa? Diangkat, dianjurkan barakatul umri baris, diangkat keberkahan umur baris, nggak ada seperti sekarang, nggak ada berkah kita. Karena kita sudah remehin sholat, nggak berkah
Allah nggak lihat. Na'udzubillah min wasima solihin min wajhi, tanda kesolehan dari wajahnya nggak ada. Udah, na'udzubillah min. Coba lihat. Yang lebih dahsyat lagi apa? Wala yuqbalu du'a'u wa du'a'u solihin fi, doanya dia kagak diterima. Ente mau doa apa ya? Dan doanya orang-orang soleh yang doain dia kagak terima. Kenapa? Haknya dia agak lebih hebat dari haknya Allah yang dia sia-siai. Na'udzubillah min. Begitu juga wala yu'jaru ala amalih, gak diganjar atas amal-amal perbuatan. Segala proyek-proyek yang hebat untuk perjuangan gak dilihat oleh Allah Ta'ala. Seperti orang kerja bakti, na'udzubillah min, matinya lapar, haus, ya, hina, kuburnya gelap, gulita, sempit, na'udzubillah, ya, ruhnya gak disuciin oleh Allah, ya, gak dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah, dan matinya dalam adab yang pedih. Na'udzubillah min. Kalau dia mati disiksa dahsyat, itu yang remeh sholat. Allah udah bilang wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sholat. Jangan bilang yang nggak sholat, nggak usah dibahas. Ini yang remeh sholat. Sebagai bukti Nabi diundang oleh Allah, bukan main-main ini perkara. Dan nggak boleh Jibril ente anak takut dia Jibril tempatin anak lu menghadap Allah teman. Mama minna illa lahu maqamun ma'lum. Ente manusia dahsyat ente, kedudukan ente di mata Tuhan kita dahsyat ente, gak pernah dia nemenin ente. Wahai kekasih Allah, seandainya ada langkah selangkah, niscaya anak akan terbakar. Allahu Akbar. Ya, berarti perkara bukan main-main, betul gak? Makanya kita apa ya? Kenapa ya? Kok sulit dan seterusnya? Cek and recheck sholat kita. Amin. Mudah-mudahan insya Allah. Ya, ini kayaknya masih sanggup kayak. Habib belum ngomong nih. Ya, ya. Doa. Gimana? Ya. Lil barokah aja ya. Hah? Cukup. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya ya diberi panjang umur, sehat walafiat. Ya. Dan sedikit yang mau ikutan, yang udah daftar kemarin ya untuk ziarah, ini kita bikin 3 bis ya untuk ziarah ada Jabodetabek ya, minta tolong administrasinya harus selesaiin secepatnya. Amin. Karena mau sewa bis itu pakai fulus, betul, harus di-DP dulu ya. Ini yang punya bis bukan sohibnya Habib, enggak, orang kayaknya matanya sipit.